Mic-nya jelek, maaf ya. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Karis. Saya dari Solo, penempatan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Nama aku Sabila Livitria, asal Jombang, Jawa Timur, dapat SK penempatan di Buntok, Kabupaten Barito Selatan di Kalimantan Tengah. Halo, nama saya Tektano Rahmat Widya, asal daerah Karanganyar, penempatan saya di KPPN A1 Sorong. Oke guys, perkenalkan nama saya Vicky Alain, asalnya dari Ambon, Maluku. Untuk sekarang penempatan di Kota Tual, KPPN Tual. Halo, aku Yuni Cahya Pertiwi, asal aku dari Barabai, Kalimantan Selatan. Penempatan aku KPPN A1 Barabai. Namanya Karen, asalnya dari Jakarta, dari Kayu Putih, penempatannya sekarang di KPPN A2 Saumlaki. Hai semua, namaku Arta Gultom. Asalku Samosir, Sumatera Utara, penempatan Bali G. Halo guys, perkenalkan aku Aim dari Blitar, penempatan di Dumai, Riau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Syafi'i, asal kota Solo, penempatan di Kanwil, Kalimantan Timur. Hai, nama aku Rafida, asal dari Surabaya, penempatannya di Ruteng. Halo, aku Lolita Widiasti, asal Semarang, pendapat penempatan di Pelayari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Faiza Putri, bisa dipanggil Sasa. Asal saya dari Makassar. Terus penempatannya dapat di Raha, Sulawesi Tenggara. Halo teman-teman, aku Dia Febianingrum. Asal aku dari planet Bekasi. Penempatan aku tuh di Singkawang, Kalimantan Barat. Halo, saya Safarin dari Lampung, penempatan Kanwil Kepulauan Riau. Halo, aku Nesya dari Pati, penempatan di Kalimantan Selatan. Halo, nama gua Hanif, asal gua dari Semarang, tapi rumahku di Depok, penempatan gua KPPN A2 Wamena. Hai, nama aku Sylvia Arianti Taruna, biasa dipanggil Cilpu. Aku dari Sukoharjo dan aku penempatan di KPPN Raha. Halo, aku Berliana Kita Mekarsari, biasa dipanggil Berlian, asalnya dari Malang dan dapat penempatan di Samarinda. Halo semua, nama gue Niken, asalnya dari Tangerang Selatan, penempatannya di Poso. Halo friend, nama Rifki Muhammad, asalnya dari Jakarta, penempatan di KPPN Ruteng, NTT. Halo, nama aku Virial Sandrina, asalnya dari Samarinda, Kalimantan Timur, penempatan di Tarakan, Kalimantan Utara. Hai semua, saya Faisal Amar Beskoro, asal Karanganyar, Jawa Tengah, penempatan KPPN Ambon. Perkenalkan, nama saya Ida Dupastri. Saya asalnya dari Karanganyar, Jawa Tengah. Terus penempatan kemarin dapat KPPN Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Wandatila, biasa dipanggil Irin, asal Medan. Penempatannya di KPPN Usmawi. Nama Algoni Unggul Prastio, asal Malang, penempatan Timika. Hai, kenalin, namaku Elmi Puja Saraswati. Asal dari Banyuwangi, Jawa Timur, dapat penempatan di Majene, Sulawesi Barat. Perkenalkan, saya Ahmad Kasyufuddin, asal Bojonegoro, Jawa Timur. Sekarang penempatan di KPPN Barat. Teman-teman semuanya, nama aku Mega Ikhlasul Rahmah. Biasanya dipanggil Mega, aku dari Purworejo, Jawa Tengah. Sekarang aku penempatannya di Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Ada yang tahu nggak? Nama Dika Gana Saputra, asalnya dari Pati, Jawa Tengah, penempatan di KPPN Amlapura. Nama Adel, asal Aceh, penempatan Langsa. 1 Lampung, 2 Jambi, 3 Pontianak, 4 Makassar, 5 Bau-Bau. Habis itu masuk ke Timika ya. Dulu nggak tahu sih Timika mana, tapi sekarang udah tahu. Palembang, Denpasar, terus Dumai, terus ada Sumbawa Besar sama
Mataram kalau nggak salah. Itu terus berarti ada masuk pilihanku Dumai. Pertama pilihannya KPPN Banjarmasin, KPPN Barabai, KPPN Balikpapan, KPPN Playhari, sama KPPN Tanjung. Dan alhamdulillahnya aku dapat di KPPN Barabai, home base aku sendiri. Waktu survei kemarin pilihan saya itu ada di 5 KPPN. Yang pertama itu KPPN Ambon, terus yang kedua KPPN Medan 1, yang ketiga KPPN Sorong, yang keempat KPPN Batam, yang kelima KPPN Samarinda. Nah, dari kelima itu sayangnya saya tidak ditempatkan di salah satunya. Yang pertama yang jelas tuh Bali karena paling dekat sama rumah Denpasar. Yang kedua kayaknya Singaraja, ketiga Selong kalau nggak salah, keempat Bima, yang kelima KPPN Barabai Kalimantan. Udah. Dan nggak masuk yang jelas. Yang pertama Metro, yang kedua Palembang, ketiga Batam, keempat Batu Raja, kelima Kota Bumi, dan nggak ada yang masuk. Yang pertama tuh Tebing Tinggi, terus KPPN Medan, terus KPPN Loksmawe, KPPN Langsa, sama KPPN Tanjung Pinang. Terus dapatnya itu di KPPN Loksmawe. KPPN Denpasar, KPPN Singaraja, Amlapura, Batam, sama Saumlaki. Dan keterimanya yang di Saumlaki. Aku milih Medan 1, Bali G, Tebing Tinggi, Sibolga, sama Gunung Sitoli. Puji Tuhan aku masuk di Bali G. Aku pilih daerah Batam, Denpasar, Palembang, Palangkaraya, sama Makassar, dan lima-limanya nggak ada yang ketangkep. Pilihan saya dulu tuh Denpasar, Bandar Lampung, Metro, Balikpapan, sama Samarinda. Alhamdulillah dapat pilihan kelima Samarinda. Dulu aku milih di Denpasar, Amlapura, terus Samarinda, Balikpapan, sama Lampung, dan alhamdulillahnya ada salah satu yang nyangkut di Samarinda. Gue naro Bali G, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli, Singaraja, dan Amlapura, dan nggak masuk. Tarakan itu pilihan keempat aku dari 5 pilihan. Yang pertama Samarinda, Balikpapan, terus Makassar, Tarakan, sama Amlapura. Oh nggak salah sih. Waktu itu gue milih pertama KPPN Selong, NTB, terus Aceh, Batam, terus Amlapura, Bali, dan terakhir Ruteng. Dan alhamdulillah dapat di Ruteng. Pertama gue milih KPPN Denpasar, yang kedua Amlapura. Nah itu pilihan kedua gue jadi kenyataan sekarang. Nah yang ketiga dulu itu kalau nggak salah Mataram, terus yang keempat Banjarmasin, yang terakhir Playhari. Pertama Denpasar pastinya, karena Jawa paling deket Denpasar. Terus kedua itu Denpasar ada 3 nggak sih KPPN-nya? Yang kedua apa dah? Bukan, Singaraja. Denpasar, Singaraja, Palembang, Palangkaraya, Selam. Terus aku dapatnya di Buntok, itu dekat Palangkaraya. Jadi intinya nggak dapat semuanya, tapi dekat di salah satu pilihan. Yang dipilih nih, 1 Lampung, Bandar Lampung, nggak masuk. Yang kedua Denpasar, apalagi. Ketiga Balikpapan, ngimpi kan. Keempat A2 Selong. Kelima Mamuju. Nah ini nih masuk nih ke yang kelima. Pertama Bandar Lampung, gue nggak munafik. Kedua, gue pilih Palembang. Ketiga, gue milih Lahat. Yang nggak tahu Lahat itu ada di Sumatera Selatan. 4 itu gue milih di Singaraja. 5 gue milih di Bantaeng. Alhamdulillah gue nggak keterima kelima-limanya. Mantap. Denpasar, Banjarmasin, Lampung, Pangkalan Bun, sama Playhari. Terus alhamdulillah diterima di pilihan kelima. Yang pertama Makassar, kedua Bantaeng, ketiga Sinjai, keempat Palopo, kelima Watampone. Terus saya nggak masuk sih, nggak ada yang masuk. Terus saya milihnya di Lampung, Metro, Medan, Makassar, sama NTB Mataram. Tapi nggak dapet, tapi nggak apa-apa. Pertama, pokoknya 3 Bali, 2 NTB, sama NTT.
NTB sama ini Lombok gitu. Tapi ya nggak kepilih semuanya. KPPN Mataram. Yang kedua itu Pontianak, ketiga Balikpapan, keempat Samarinda, kelima Denpasar. Nggak masuk sama sekali. Pangkalan Bun, terus Banjarmasin, Bandar Lampung, Denpasar, terus Batam, terus dapat di pilihan kedua Banjarmasin. 1 Denpasar, 2 Mataram, 3 lainnya lupa dan saya yakin nggak kepilih karena ngisinya jam 5 pagi, batasnya jam 12 malam, jadi ya begitulah. Ada Metro, Lubuk Linggau, Liwah, Banjarmasin, sama Sampit. Terus aku keterima di Singkawang itu di luar pilihan aku. Sebenarnya ini emang pilihanku sih, tapi aku lupa pilihan keberapa, keempat apa kelima gitu, gara-gara janjian sama temen, tapi akhirnya alhamdulillah tembus, ya udah, alhamdulillah. Daerah Batu Raja, Metro, Selong, Pelehari, dan Watampone. Dan penempatan saya tidak kelima-limanya itu. Aku pilih Langsa, Loksmawe, Banda Aceh, Medan, Palembang. Dapet tuh Langsa. Semua pada tahu lah ya. Gue pulang anjir. Seru, seneng banget. Tapi ya udahlah. Sebenarnya nggak tahu sih, gue bingung kayak mau sedih apa seneng gitu. Gue seneng karena dapet di pilihan gue, tapi di satu sisi juga di hari yang sama gitu diumumin semuanya, jadi gue bisa ngeliat semua ekspresi teman-teman gue ya. Ngelihat temen yang sedih ya ikutan sedih juga sih. Awalnya shock dan sedih, tapi nggak kecewa. Terus malamnya biasa aja sih. Bersyukur soalnya temennya asik-asik. Bersyukur. Ya walaupun agak jauh dari orang tua, tapi tetap bersyukur. Biasa aja, soalnya awalnya cuman khawatirnya itu takut banget di timur. Udah itu doang yang ditakutin. Terus pas tahu kalau Buntok tuh Kalimantan, biasa aja, malah sepulau. Awalnya sih ya shock lah ya, jauh. Perbedaan jamnya 2 jam dari rumah. Tapi lama-lama ya udah harus, mau nggak mau, siap nggak siap, harus bisa. Sedih-sedih seneng karena karena sebenarnya udah pernah tinggal di Banjarmasin sih, dan itu dekat dari bandara juga. Tapi ya karena itu di luar Jawa aja dan nggak ada Grab dan Gojek, itu agak sedih. Jadi bismillah. Awalnya sih kayak kaget, shock, panik, terus kayak takut gitu, kayak ya ampun jauh banget. Tapi lama-lama kayak bisa menerima aja sih. Intinya bersyukur. Biasa aja sih, tapi seneng karena sesuai pilihan. Perasaan aku tuh sedih ya pasti ya, maksudnya kayak jauh dari orang-orang yang aku sayang, Caela. Enggak, karena for the first time banget aku itu ngerantau, bener-bener yang ngerantau langsung ke pulau orang. Jadi it's okay banget sih buat aku, tapi nggak apa-apa, kayak sekarang ini aku udah mencoba menerima. Pertama kali lebih kebingung sih, soalnya nggak pernah dengar kata Majene, dan itu pertama kalinya dengar kata itu. Terus ya udah sih, dari pertama juga udah expect bakal jauh dari rumah, jadi ya udah ikhlas lah. Biasa, tapi kayak alhamdulillah karena dia termasuk di pilihan aku, jadi bersyukur dan nggak jauh-jauh dari Pulau Jawa. Alhamdulillah, jadi bersyukur aja. Ketika dapat pengumuman aku di KPPN Raha, awalnya kayak kaget, nggak tahu ini di mana gitu ya kan. Soalnya aku juga nggak tahu Muna Island itu ada di mana. Terus akhirnya search di Google Maps dan segala macem, sampai akhirnya sekarang udah mulai proses untuk menerima dan semoga bisa enjoy nanti waktu udah di sana. Jadi pas SK penempatan itu keluar, aku tuh lagi nge-zoom sendirian di kosan. Anak-anak yang lain tuh di kantor semua kan. Jadi aku sendirian, ya udah kayak orang gila gitu aja ngeliatin, tapi nggak nangis, cuman ketawa aja. Habis itu happy karena nggak jauh kan dari rumah. Loksmawe itu cuman 7 jam dari rumah. Memang, dan itu memang pilihanku. Perasaannya sih pas dapat penempatan itu
kaget, shock, sama kok aku di sini, nangis, terus masih nggak percaya, masih kayak kok aku di sini, pokoknya kayak marah dikit sih, terus tapi lama-lama ya udah sedih sih sedih, tapi ya udah enjoy aja. Perasaan saya ketika melihat wah KPPN A1 Sorong, saya terkejut. Wah, kelima pilihan saya itu nggak ada, tapi ternyata wah kota Sorong ini lumayan menarik. Dekatnya ada Raja Ampat. Cukup tenang, malah ya lebih bersyukur daripada besok kalau keterima di Selong, malahan kan bingung. Tapi ya sedikit shock dengan teman-temannya. Ternyata saya mendapat teman sekantor dan segedung yang cukup membuat saya harus berjuang untuk lebih sabar dan membuka pikiran lebih lagi. Seperti itu. Seneng banget, bersyukur juga. Sebenarnya dari awal itu nggak nyangka juga bakalan balik home base, tapi ternyata mungkin ya rencana Tuhan, mungkin Tuhan lagi baik sama aku kali. Rasanya sih sebenarnya senang sih, meskipun nggak sesuai dengan pilihan, tapi tetap senang. Perasaannya senang, bahagia karena di home base. Apa ya? Udah nyangka sih sebenarnya, jadi nggak kaget-kaget banget, cuman kayak ya gitu. Soalnya ada yang menempatin rumah aku kan, jadi kayak sedih gitu, tapi udah biasa aja sih. Perasaannya dapet di Samarinda sih seneng banget ya, soalnya kan salah satu di pilihanku dan orang tuaku juga sukanya di sana, jadi ya alhamdulillah. Perasaannya bersyukur, ya agak kecewa juga karena itu bukan pilihan pertama, tapi nggak apa-apa karena sama-sama deket dan sama-sama tiket murah, jadi bisa lumayan sering pulang lah kalau ada kesempatan gitu. Pas tahu penempatan di Ruteng itu nggak tahu pertamanya Ruteng di mana, terus akhirnya nyari di NTT, terus deket Labuan Bajo, ya udah senang. Kaget ya, kedua takut karena satu jauh dari orang tua, dua yang laki-laki mungkin saya sendiri, kemudian kulturnya beda. Dulu waktu awal masuk STAN, masuk mana aja udah nggak masalah sih sebenarnya. Kayak udah bayangin kalau udah dapat pekerjaan di mana aja mah oke sih. Jadi happy-happy aja. Pas tahu aku di situ, awalnya orang tua aku bingung kan itu di mana, nggak ada yang tahu. Terus aku bilang kalau itu pilihanku karena janjian sama teman, aku seneng banget. Akhirnya ada temennya di sana. Terus di sana ternyata banyak orang Jawa, yang aku seneng banget. Terus di sana juga deket banget sama bandara. Aku seneng banget bisa sering pulang jadinya. Perasaan saya biasa aja sih, karena saya nggak tahu KPPN Sanggau itu gimana, nggak tahu. Perasaan gue awalnya sih ya biasa aja ya, flat-flat aja. Cuman setelah sampai rumah kan gue cerita sama bokap nyokap gue kalau gue itu harus pergi ke Wamena. Ternyata keputusan bokap gue tidak sesuai dengan SK gue. Impian terbesarku adalah naik haji dan karir yang menanjak terus. Ketakutan terbesarku ya jumlah abadi. Impian terbesar dari dulu pengen bisa memulai dan konsisten nulis, terus pastinya merdeka finansial buat diri sendiri ataupun keluarga. Itu sih pokoknya punya bisnis dan sukses saja pastinya. Terus kalau ketakutan terbesar itu kehilangan orang yang disayang. Keinginan terbesar kan ya, keinginan terbesarku itu jadi aku selain PNS aku juga pengen berwirausaha. Kenapa wirausaha? Karena aku bisa kenal banyak orang, bisa nambah relasi, dan juga tentunya ini agak bullshit sih sebenarnya. Aku bisa memberi makan orang banyak lah intinya. Pokoknya menolong itu rasanya apa ya, enak aja gitu buat aku. Impian terbesarku naik haji, apa ya? Terus pengen lanjut sekolah di luar negeri, jalan-jalan keliling dunia, dan udah deh itu aja. Oh ya, ketakutan itu adalah mengecewakan orang tua dan orang-orang yang di sekitar aku. Bisa membahagiakan orang tua,
Terus ketakutan terbesarku ngecewain orang tua. Impian saya hidup damai bersama keluarga di suatu pinggir kota. Iya. Ketakutan terbesar saya gagal dan saya menyerah. Ambisi bisa jadi orang yang dibanggakan sama keluarga, sama temen. Ketakutannya jadi beban. Impian terbesar ada banyak. Naik haji, membahagiakan orang tua pasti. Terus bisa impian paling deket sih ini bisa jalan-jalan bareng sekeluarga gitu, keluarga besar. Jadi kayak menikmati kekeluargaan. Terus paling yang lain kayak jalan-jalan sama teman-teman. Terus kalau bisa konser ya. Terus kalau buat ketakutan terbesar pastinya takut mengecewakan orang tua, takut bikin sedih orang-orang di sekitar sih. Sedih karena ketidakbaikan saya. Banyak sih sebenarnya, namanya juga manusia kan banyak impian. Mungkin apa ya, aku pengen bikin, dari aku sih aku pengen bikin komik sendiri, tapi sampai sekarang belum kesampaian sih. Itu aja, bikin komik manga. Terus kalau ketakutan terbesar sih apa ya, mungkin kalau dari aku pribadi, aku takut beberapa orang itu, misal kalau aku punya salah, pasti punya salah aku takut aku nggak bakal dimaafin. Meski itu kebawa lupa atau emang sengaja diinget nggak dimaafin, gitu aja. Impian terbesar itu ya bermimpi buat bahagia, terus ketakutan terbesar takut buat nggak bahagia. Yang jelas sih banggain orang tua, terus ngelakuin hal-hal yang anak muda lah. Pokoknya nggak waste your youth for nothing. Kayak contohnya pokoknya have fun aja deh, nonton konser salah satunya, terus jalan-jalan, ya gitulah. Terus ketakutan terbesar kebalikannya aja sih, kayak nggak ngelakuin apa-apa pas masih muda, terus ntar nyesel sama ngecewain orang tua. Impian terbesar aku sih yang paling pertama bisa membahagiakan kedua orang tua, terus bisa berguna sama bagi orang-orang sekitar aja sih. Terus ketakutan terbesar aku ketika aku mengecewakan orang tuaku dan orang-orang yang paling berjasa di hidupku. Impian terbesarnya sih hidup nggak nyesel kayak pas di hari tua, kayak coba kalau misalnya gue bisa kayak gini. Kalau misalnya ketakutan terbesarnya itu banyak penyesalan ternyata. Impian aku nggak muluk-muluk sih, cuma pengen sehat aja terus panjang umur. Soalnya ya gitu deh, lihat kondisi sekarang tuh apa ya, kayak serem gitu loh, penyakit tuh macam-macam, jadi pengennya sehat aja gitu. Ketakutannya apa ya, mungkin untuk sekarang ditinggal orang tua kali ya. Impian terbesar aku dan semua orang pasti itu of course-nya itu membanggakan kedua orang tua kan. Terus aku juga pengen jadi wanita karir yang sukses membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Be a good people, strong woman, dan always positive thinking. Ketakutan terbesar aku tuh takut nggak punya siapa-siapa lagi, takut ngerasa nggak punya siapa-siapa lagi. Terus takut mengecewakan dan dikecewakan. Dan buat saat ini takut LDR. Impian terbesarku untuk saat ini selalu sehat, selalu. Terus juga untuk ketakutannya jauh dari orang-orang yang aku sayangin. Impian terbesar aku tuh klise tapi dalam sih kalau kataku. Ngebahagiain keluarga, khususnya orang tua. Ketakutannya yaitu aku nggak bisa nyapai impian aku itu. Udah sedih banget. Impian terbesarku itu bisa membaikkan orang tua. Yang kedua bisa berjumpa dengan personil EXO. Ketakutan terbesar itu belum bisa membaikkan orang tua,
sudah dipanggil oleh Tuhan. Untuk impian terbesar saya itu, saya bermimpi di KPPN Tual itu saya bisa membangun sebuah kafe, hitung-hitung sebagai usaha tambahan saya. Nah, ketakutan terbesar saya itu di saat semua sukses, impian saya itu berhasil, orang tua saya itu udah nggak ada gitu untuk melihat semua itu. Impian terbesarku dapat bermanfaat buat orang lain di dunia kerja dan bisa dekat dan hangat dengan keluarga. Kalau ketakutan sampai sekarang masih kematian. Yang terbesar saya keliling dunia dalam kayak Raffi Ahmad tuh, keren kan? Ketakutannya nggak dapat jodoh. Keinginan pengen sekolah setinggi-tingginya kalau bisa sampai S3. Terus pengen nonton konser. Kalau ketakutan terbesar, takut hidup jadi stagnan aja, takut nggak bermanfaat untuk orang lain, takut nggak bisa mencapai impian. Keinginan aku dari kecil cuma pengen buat bahagia for myself and other people gitu. Terus ketakutan aku takut sendirian. Gue pengen hidup damai sih, simple. Udah itu doang sih. Habis itu kalau ketakutan terbesar gue takut sama diri gue sendiri. Kalau gue hilang kontrol. Impian terbesar gue ya, impian terbesar gue nggak jauh-jauh sih. Gue bisa melebihi bokap gue aja sebagai seseorang yang entah sukses dunia akhiratnya, bisa melebihi bokap gue lah itu. Kalau gue bisa melebihi bokap gue jauh secara finansial maupun agama, wah itu gue udah benar-benar luar biasa ya. Terus jujur ketakutan terbesar gue adalah ketika misalkan gue itu dikenal sebagai orang yang gak baik. Itu benar-benar ketakutan gue terbesar gue itu. Keinginan terbesar aku adalah membuat semua cita-citaku tercapai, mengabulkan semua keinginanku, membahagiakan aku sendiri dan orang tuaku. Terus ketakutan terbesarku apa ya? Aku takut sendiri sih takut. Tapi aku takut kehilangan orang yang aku sayang. Impian terbesar gue adalah bahagian orang tua pastinya. Terus juga sebelum gue mati, gue mau nulis review buku sama satu review album yang paling gacor yang pernah ada di dunia ini. Kalau untuk ketakutan terbesar gue, mungkin mengubur orang tua gue kali. Sama nggak bahagia dengan apa yang gue lakuin saat ini. Impian yang pasti pertama gue mau berdiri di puncak Everest, ya kan. Selain itu, gue mau pada suatu titik gue nggak punya rasa takut sama apapun, dan gue mau semua orang ngakuin keberadaan gue. Dan oh iya, ketakutan gue sederhana. Gue nggak mau, dan bukan gue nggak mau, gue takut di hari pemakaman gue sepi. I love you. Semangat buat OJT 1 Corona. Pesan buat teman-teman, semangat terus. Jangan lupa bersyukur, apapun itu jangan lupa berbuat baik, buat orang-orang sekitar. Senyum jangan lupa. Pokoknya sekecil apapun yang kita bisa lakuin buat orang lain, lakuin itu. Terus jangan lupain aku ya guys. Pesan buat teman-teman OJT, jangan lupa untuk bersyukur dimanapun kalian ditempatin, walaupun itu bukan pilihan kalian, mungkin itu yang terbaik buat kalian. Jadi good luck. Untuk teman-teman OJT, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Buat teman-teman OJT semua, dimanapun kalian ditempatkan, aku cuma mau bilang tetap semangat dan jangan lupain aku ya. Saya telah menjadi partner OJT saya selama beberapa bulan ini. Keep happy dan stay safe. Teman-teman
OJT Jakarta 2. Tetap semangat di tempat kerja yang baru. Selalu keep in touch ya. Bye. Buat teman-teman kelompok 1 OJT, kan kita udah pisah-pisah nih. Aku pengennya sih kita tuh tetap tetap berhubungan gitu loh, nggak langsung hilang gitu aja. Terus nanti kalau misalnya biar nanti pas ketemu lagi tuh nggak canggung gitu aja sih. Sukses ya, dadah. Buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, cuma satu, jangan lupakan saya. Oke? Teman-teman, siapapun yang melihat video ini, pesan saya dalam menjalani hidup tetap semangat. Pilihan buruk pada saat ini belum tentu pilihan yang buruk juga di masa depan, dan pilihan baik masa ini belum tentu baik di masa depan juga. Jadi selalu berpikir positif. Just keeping your life and go on and face forward. Dan buat kantor dan teman-teman kantor tuh menyenangkan ya, karena aku tuh ngekos di kos sebelah Aneka Rasa, dan itu tuh anggota pegawai OJT itu banyak banget yang ngekos di situ. Jadi seneng sih bisa sharing sama teman-teman kos sebelah, sama yang lain-lain juga teman-teman di kantor semuanya. Pesan-pesannya, mumpung kita masih muda, jadi manfaatin masa muda sebaik mungkin biar nggak nyesel. Pesan buat teman-teman OJT, jangan lupa untuk bersyukur dimanapun kalian ditempatin, walaupun itu bukan pilihan kalian, mungkin itu yang terbaik buat kalian. Jadi good luck. Buat teman-teman OJT, pokoknya senang banget udah bisa kenal kalian semua. Makasih buat momen-momen yang udah kita lewatin beberapa bulan ini. Pokoknya dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus semuanya dilancarkan, happy. Terus jangan lupain aku juga. Pokoknya tetap keep in touch. Bye-bye. Buat teman-teman OJT kelompok 1, jangan lupa bahagia hari ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupain aku ya. Nama aku Mega, penempatan Tanjung Redep. Buat teman-teman yang mau main ke Derawan gitu misalnya, kalian bisa hubungin aku di nomor yang ada di bawah ini. Oh ya, Mas, selamatkan aku. Buat teman-teman kelompok 1 OJT dan buat semuanya yang nonton video ini, kalau kita jatuh, bangkit dari bumi ke langit. Buat kelompok OJT, kelompok 1 OJT, I love you. Tapi nggak ada yang mau sama gua, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya tetap love you. Pesan buat aku, kamu, dan kita, always be happy, smile, and jangan lupa untuk terus berdoa, karena kita nggak pernah tahu doa mana yang bisa menembus ke langit dan dikabulkan oleh Allah. Bye. Buat teman-teman semua, khususnya OJT kelompok 1, aku berharap seenggaknya kita masih punya waktu atau kesempatan buat ketemu lagi nantinya. Dan aku harap kita ketemu ketika kita udah sukses di jalan masing-masing. Pesan dan pesanku semua, cobalah engkau tetap cuek meskipun sedang tidak baik-baik saja. Buat yang nonton, terutama teman-teman, selamat buat SK penempatannya. Baik yang dapat home base itu selamat, dan yang belum berkesempatan buat dapat di tempat yang diinginkan, semoga itu tetap yang terbaik dan tetap sukses di sana. Dari gue, dari buku yang gue baca, asik, jangan kendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini dan apapun yang terjadi, itu semua di luar kendali kita, dan kendalikan apa yang bisa kita kontrol dalam diri kita sendiri. Terus juga dalam pekerjaan dan dalam segala aktivitas kita, lakukanlah semua itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Ya buat teman-teman OJT ya khususnya dan teman-teman Perben pada umumnya, cuma mau bilang selamat udah sampai di titik ini. Lu hebat, udah berhasil ngelewatin semua ini. Dan ya jangan nyerah, jangan takut gagal gitu, karena ya siapalah kita, cuma manusia ya kan. Yang penting bahagia selalu, jadi diri sendiri, dan yang pasti berdiri di kaki sendiri, jadi orang yang merdeka. Aku punya pesan buat kalian semua yang nonton, entah itu di CPB atau bukan, entah itu PNS atau bukan, pokoknya dimanapun kalian berkarya, dimanapun kalian bekerja, pokoknya hidup kalian harus kalian isi dengan baik, dan dimanapun itu kalian harus bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai kalian menimbulkan sesuatu yang buruk, itu nggak baik, oke? Sih buat teman-teman gue 29 anak semuanya, teman-teman OJT yang udah bantu bersama-sama 9 bulan. Thank you banget. Itu 9 bulannya nggak bakalan bisa gue lupain. Mulai dari Kanwil, KPPN Jakarta 1, DTU, Latsar, sampai sekarang di KPPN Jakarta 2 dan akhirnya harus berpisah. I'm gonna miss you guys so much. Pengen misu tapi kita harus senang guys. Next chapter. Ya, gue nggak mau ngasih kesan karena aku mau ngasih pesan aja, cukup lah. Pesan gue buat teman-teman, makasih udah mau jadi teman-teman gue, udah mau nerima gue, ngasih nasihat ke gue. Gue juga mau minta maaf kalau selama ini gue punya salah, entah dalam tingkah amal aku maupun omongan gue. Dan ya yang kalian tahu, gue udah bukan menjadi bagian keluarga besar dari Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pembendaraan per video ini keluar. Ya, gue udah mengundurkan diri. Gue jadi kuliah lagi, doakan gue, semoga gue sukses juga, bisa mengikuti langkah kalian yang akan kerja lagi. Gue akan stay di Depok, stay di Jakarta untuk beberapa tahun ke depan. Untuk kalian yang D1, cepat-cepat kuliah lagi ya, jangan cuma D1 aja, jangan pernah cukup akan pendidikan. Untuk yang D3, cepat-cepat S1 atau D4 ya. Pokoknya sukses buat kalian, terus ya doakan gue juga sukses. Insya Allah kita akan sukses pada jalannya masing-masing. Makasih. Buat teman-teman semua dan buat saya juga kan, hidup itu nggak sekedar satu keputusan yang dibuat oleh orang lain. Hidup itu nggak sekedar kita dapat apa dari apa yang kita usahakan. Satu kesempatan yang kita peroleh ini bukanlah semua sisa hidup kita ke depannya, nggak menentukan. Kita apa jadinya kita, itu kita sendiri yang menentukan. Jadi jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berkarya. Tetap semangat. Jakarta 2, oke.